Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali di Dokter Kita TVRI Bengkulu untuk hari ini tentunya, dan kita masih untuk membahas mengenai sinusitis bersama dengan narasumber kita ada Dr. Wenti dan juga Agung ya untuk kali ini. Nah, kalau gitu langsung aja untuk kita dengarkan kembali penjelasan mengenai sinusitis tadi ya dokter. Berarti sinusitis itu bisa kambuh juga. Terus kalau kambuhnya itu gejala yang paling umum yang terlihat itu apa sih dokter? Oke, kalau misalnya dia kambuh biasanya yang paling sering dikeluhkan adalah nyeri di bagian sinus yang lagi kena ya. Gitu. Karena nyeri di sini, aduh sakit banget nih kalau ditekan nih ya. Itu biasanya mungkin ada sinusnya ya. Atau di sini biasanya nyeri. Kemudian kadang terasa bau. Bengkak nggak sih? Bengkak bisa. Kalau sudah sampai parah bisa sampai bengkak. Dia di sini. Gitu. Di daerah-daerah paling sering itu kena yang maksilaris memang karena kan yang bagian bawah mata pipi, ya. Paling sering kena di sana karena kan paling dekat dengan sumber-sumber infeksi lain. Iya, betul. Boleh, silakan lanjutkan kembali tentang slice-nya. Jadi dia bisa sifatnya rekuren ya, berulang. Kalau tadi sudah sembuh tapi penata laksanaannya atau dalam kehidupan sehari-harinya kurang. Betul, apalagi kalau ini ya suka makan es gitu ya. Ya, jadi ada tuh yang iya benar nih kalau sering minum es kuman dok misalnya gitu. Yeah. Jadi kita lihat dulu penyebab sinusnya itu apa. Kalau dia alergi, ada rinitis, alergi biasanya dingin ya. Nah, ketika dia minum es itu mencetuskan terjadinya reaksi alergi atau rinitisnya. Itulah yang menyebabkan nanti terjadinya cikal bakal sinusnya. Oh, gitu. Jadi penyebab langsung esnya membuat sinusitis bukan, tapi dia melalui proses si es itu menyebabkan reaksi alergi ya. Ini tadi klasifikasinya ya, jadi ada 3 berdasarkan waktunya. Oke, patofisiologinya, jadi kayak yang dijelaskan tadi. Pertama mungkin terjadinya infeksi, katakanlah infeksi saluran pernapasan atas, flu misalnya ya. Bengkak nih di hidungnya, terjadi pilek-pilek kan, bengkak. Nah, ketika bengkak tadi, saluran yang ada di sini, di mata, dekat pipi ataupun di bawah rahang itu akan menyebabkan aliran udaranya tidak bagus ya, atau pertukaran aliran udaranya terganggu. Akhirnya apa? Terjadi kerusakan mukosa dan disfungsi mukosa siliar atau penyaring-penyaringnya yang membuat mukus-mukus tadi yang sebagai filtrasi sebenarnya ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Stagnansi. Akhirnya si mukusnya tadi tidak bisa keluar, tidak bisa dibuang, numpuk di sana. Akhirnya terjadi proses peradangan. Masuklah tentara-tentara tubuh kita untuk melawan di sana. Akhirnya bakteri-bakteri yang mati, peranglah mereka di sana kan. Akhirnya apa? Banyak sekret-sekret tadi ya. Bisa yang warnanya jernih, bisa yang warnanya kuning, bisa yang ada virusnya ataupun bakterinya ya. Kemudian bakterinya akhirnya berkolonisasi, ngumpul di sana ya. Ketika itu drainase terganggu ya. Edema dulu ya, jadi bengkak, akhirnya makin sempit lah salurannya, drainase terganggu, alirannya terganggu, akhirnya terjadi apa? Sinusitis ya. Terjadilah si sinusitis tadi ya. Ini mungkin ada pertanyaan dokter, perbedaan dari flu sama sinus, nah itu apa? Kan mungkin kebanyakan orang flu dikit, wah ini sinus nih kita benar-benar. Itu gimana? Kita biasanya perbedaannya akan timbul di gejalanya. Gejala flu itu gejalanya mirip sinus, tapi sinusitis, apakah setiap yang gejala flu itu dibilang sinusitis? Kan enggak. Jadi nanti ada gejala yang khasnya. Kalau biasanya flu tidak akan terasa yang bau di dalam sini. Kita biasanya yang pernah kena sinus itu akan merasa kok ada bau ya, bau nggak enak ya, baunya nggak nyaman. Tapi orang lain tidak akan mencium bau itu karena diri sendiri karena kan tadi ada sekret-sekret atau ada nanahnya. Nanahnya itu di dalam rongga-rongga tadi. Itu yang bisa menimbulkan rasa aroma bau yang tidak akan dicium oleh orang di luar ya. Diri sendiri yang akhirnya kecium. Kemudian ada lagi kayak dahak di belakang lidah. Di belakang di dalam gitu kan. Harusnya itu misalnya habis bangun tidur,
kan normalnya kita nggak akan mungkin muncul dahak ya. Betul. Ya, habis bangun tidur kok ada dahak ya di belakangnya rasanya ya, kok tiba-tiba muncul dahak. Nah itu tadi, jadi kan si nanahnya tadi, nanah-nanah yang mukus-mukusnya tadi itu kan terperangkap tuh di rongga tadi. Tubuh pasti akan berusaha nih untuk mengeluarkan nanahnya tadi, bagaimanapun caranya. Akhirnya dikit-dikit nih pasti ada nih yang keluar. Nah itulah yang muncul jadi namanya postnasal drip kalau bahasa medisnya ya. Kemudian nyerinya spesifik. Kalau kena sinusnya di bagian maksilaris dekat pipi, maka akan terasa nyeri di sini. Kalau orang flu kan enggak. Flu kan pada umumnya hanya batuk pilek, pusing dia ya. Kemudian demam ringan, biasanya seperti itu, tidak akan mengeluh sakit nih di sini. Apalagi kalau perubahan posisi misalnya ruku atau sujud. Ketika dia numpuk di satu posisi agak tunduk seperti itu kan, karena cairan dia akan mengikuti gaya gravitasi. Nah itu akan terasa berat. Kalau yang sering sholat, misalnya lagi posisi sujud atau rukuk, kok berat banget ya kepala ya? Boleh mungkin diperiksa apakah ada sinusnya atau mungkin lagi proses radang di sinusnya ya, karena beberapa orang kan tidak aware ya, tidak tahu oh ini sinusitis ternyata. Apalagi kalau gejalanya yang ringan tadi ya. Kalau yang ringan atau akut dia bisa sembuh sendiri memang. Oke, nah jadi ini efek awal yang ditimbulkan keluarnya cairan seros ya, yang dianggap sebagai sinusitis non bakterial yang dapat sembuh sendiri. Tadi ya, kalau yang masih cairannya warna jernih. Kalau sudah tidak sembuh-sembuh, udah mulai lama nih, udah masuk subakut misalnya udah 1 bulan, maka tadi sekret yang akan terbentuk tadi akan menjadi potensi untuk tumbuh dan berkembangnya bakteri. Akhirnya membutuhkan terapi yang lebih bagus lagi atau lebih komprehensif lagi ya. Nah, jika terapi tidak adekuat, maka keadaan ini bisa berlanjut dan terjadinya hipoksia dan bakterinya akan semakin berkembang ya. Keadaan ini dapat menyebabkan perubahan kronik dari mukosa yaitu hipertrofi polipoid, benar ya. Jadi kalau sinusitis yang tidak sembuh-sembuh atau dibiarkan, itu dia akan bisa menyebabkan terjadinya perubahan anatomi pada tubuh. Bisa terjadi pembentukan polip atau kayak daging tumbuh gitu ya di dalam hidung ya. Karena tadi prosesnya kan hipoksia nih, jaringan-jaringan kekurangan udara akhirnya. Jadi bisa menyebabkan beberapa jaringan berubah ya. Kemudian bisa hipertrofi, bisa mengecil dia ya, karena tidak lancarnya drainase tadi atau aliran udara juga ya. Kemudian gejala klinis nih, gejalanya yang pertama bisa bersifat sistemik dan lokal ya. Jadi kalau gejala umum saja seperti like flu ya, seperti demam, nyeri kepala, ingus kental dan bau, dahak mengalir ke nasofaring ya, atau tadi postnasal drip ya. Kemudian hidung tersumbat dan nyeri pada lokasi sinus yang terkena. Nyerinya pindah-pindah ya. Kalau misalnya lagi miring ke sini, sakitnya agak ke ujung sini. Lagi ke sini, sakitnya ke ujung mana. Oke, jadi kalau kita lihat dari 4 sinus tadi, kalau sinus maksila biasanya nyerinya di kelopak mata bagian bawah ya, kemudian di bagian gigi, kemudian bisa agak ke dahi atau ke depan bahkan ke telinga ya. Kemudian kalau etmoid nyeri pangkal hidung nih, terus bola mata juga bisa agak terasa nyeri-nyeri, kemudian nyeri di pelipis juga bisa. Kalau frontal agak di bagian atas kepala kita, di dahi ya bisa, dan makin nyeri jika membungkuk. Nah ini yang terjadi ketika kita lakukan sujud ya atau ruku kan posisinya akan turun, dia akan semakin nyeri, ini berat rasanya, lebih ke berat sih sebenarnya, lebih ke berat. Kayak kenapa ya kepalanya ya gitu. Bukan ngantuk bukan ya? Bukan, enggak. Rasanya berat sekali. Kayak ada beban gitu, apa tapi bukan beban hidup tapi ya. Oke, kemudian ada sinus sphenoid ya. Itu biasanya di bagian daerah mata juga ya, belakang mata, di daerah dekat-dekat telinga ya, tulang-tulang mastoid ya. Jadi nyerinya tadi khas ya, nyeri-nyeri di bagian persinusan sesuai rongga yang terisi. Betul. Kalau maksila di sini dekat pipi ya, kalau sphenoid dekat telinga ya. Oke, pemeriksaan fisik nih, dari palpasi bisa kita lakukan nyeri tekan tadi ya, nyeri-nyeri tekan di bagian sinus tadi. Biasanya akan terasa nyeri ya. Kemudian ada pemeriksaan inoskopi anterior. Biasanya akan terlihat udem atau bengkak atau kemerahan di bagian hidungnya ya. Kemudian ada sekret atau ada nanahnya. Ini gejalanya dibedakan akut dan kronik ya. Jadi kalau pada akut dia pasti akan lebih ringan dibandingkan yang kronik ya.
Karena kronik ini udah termasuk parah ya. Ya, udah termasuk parah karena sudah berlanjut ya. Bisa terdapat polip tadi ya. Jadi sinusitis itu bisa menyebabkan polip, tapi balik lagi, polip juga bisa menyebabkan sinus nantinya. Jadi dia kayak lingkaran setan jadinya, terbentuk menyebabkan terbentuk, akhirnya seperti itu ya. Kemudian bisa terdapat deviasi septum. Tadi perubahan anatomi tubuh juga bisa terjadi karena si cairannya tadi akhirnya merusak jaringan-jaringan di hidung kita ya. Kemudian di rinoskopi posterior terdapat postnasal drip tadi ya, ada kayak dahak atau nanah, mungkin sekret ya di belakang nasofaring ya. Kalau yang kronik bisa sampai kadang bercampur darah ya. Dan sekretnya pasti akan lebih kental, bisa hijau, bisa kuning pekat ya. Berbeda dengan yang akut yang masih lebih ringan ya. Terus transiluminasi. Itu nanti disinari nih bagian sinusnya. Nah, yang sinus yang ada sinusitisnya itu biasanya akan gelap karena tadi ada cairan yang akan yang akan menutupi sinar tadi ya. Kalau normalnya kan dia tidak akan gelap, terang dia karena kan itu rongga kosong ya. Itu pemeriksaan sederhananya ya. Kemudian selanjutnya pemeriksaan penunjangnya. Oke, pemeriksaan penunjangnya selain transiluminasi tadi ini gambaran transiluminasi tadi ya disenterin. Normalnya dia terang ya, nggak ada gelap-gelapnya. Oh, itu disenterinnya itu dari luar ya? Iya. Oh, gitu. Kemudian ada juga yang dari foto ya, foto ronsen. Nah, seperti di gambar sana ya. Normalnya itu dia akan, kalau rongga itu gelap kosong ya. Kalau yang hampa udara dia akan berwarna hitam. Ketika dia ada cairan, dia akan berwarna putih. Keputihan itu berarti ada isinya. Isinya bisa sekret purulen atau seros ya, macam-macam. Tapi gold standarnya adalah CT scan. Kenapa CT scan dikatakan gold standarnya? Karena untuk sinusitis apalagi yang kronik, kita harus tahu nih, kenapa dia tidak sembuh-sembuh. Kan 3 bulan ya. Apa nih penyebabnya tidak sembuh-sembuh? Kenapa drainasenya tidak lancar? Apa yang menyebabkan mukusnya atau sekretnya tadi tidak bisa keluar dari tubuhnya? Apa penyebabnya? Apakah ada benjolan? Apakah ada tumor? Kan? Apakah ada faktor-faktor lainnya? Maka CT scan menjadi gold standarnya. Orang yang kena sinusitis itu akan menyebabkan dia sesak nafas atau susah bernafas atau seperti apa sih dokter? Kalau sinusitisnya menyebabkan susah bernafas tidak, tapi dari infeksi saluran pernapasannya mungkin bisa. Kan tadi rinitis ya, rinitis kan ada bengkak atau udem di hidungnya, di dalam rongga hidungnya. Itu bisa menyebabkan sedikit kesulitan bernafas. Dari sananya ya. Oke, nah ini ya tadi ya. Normalnya itu kalau dia kosong kan warna hitam. Ketika dia ada isinya, cairan, dia pasti akan berwarna putih ketika difoto ya. Ini pada sinus maxillaris ya. Sebelah kanan. Nah, ini yang normalnya kan kosong dia, warnanya hitam. Ya, ini sinus yang dekat pipi ya. Ya, yang dekat pipi sinus maxillaris. Normalnya dia harusnya kosong berwarna hitam, sedangkan ketika dia terjadi sinusitis adanya sekretnya atau nanahnya tadi berwarna putih ya. Perselubungan kalau bahasa medisnya ya, air fluid level atau penebalan mukosa. Oke, diagnosanya jadi memang ada pakemnya. Pakemnya. Jadi penegakan diagnosanya 2 kriteria mayor plus 1 minor atau lebih dari 2 kriteria minor ya. Jadi kriteria mayor tadi ya bisa ada sekret nasal purulen ya, dahaknya atau sekret yang berwarna purulen tadi ya, kuning, kepekat, drainase faring purulen, postnasal drip, batuk. Kemudian pada pemeriksaan foto ada penebalan lebih dari 50%. Ini untuk nice to know aja sebenarnya ya. Kemudian dari CT scan nampak penebalan atau opaksifikasi dari mukosa sinus ya. Kalau kriteria minornya banyak kan, ada udem tadi, bengkak ya, daerah matanya bisa bengkak karena terjadinya peradangan tadi ya. Kemudian nyeri kepala, nyeri di wajah, nyeri telinga, sakit gigi, sakit tenggorokan, nafas berbau, bersin makin sering, demam. Kemudian bisa juga dari hasil USG ya. Nah, jadi untuk yang sakit gigi dan sering terkena amandel itu harus hati-hati. Karena faktor resiko terjadinya sinusitis itu cukup tinggi, apalagi jika terjadi pembiaran. Biasanya orang yang kena amandel tuh nanti sembuh sendiri ya biasanya. Kemudian giginya sering berlobang biasanya. Ada beberapa gigi yang sering berlobang itu jangan dibiarkan karena bisa menjadi sumber infeksi nantinya.
yang menyebabkan sinusitis. yang menyebabkan sinusitis. Gigi berlubang nih dok. Oke, kita iklan dulu ya dokter. Baik pemirsa di rumah, kita akan jeda iklan. Tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama kita.